Kawan-kawan para peserta training teknisi ponsel online LPK Quantum Telecommunication Semarang, senang dan bahagia rasanya saya bisa kembali menyapa kawan-kawan hadir di tengah-tengah awal malam, ya, di tengah-tengah awal malam di hari apa ini? Hari Rabu ya, hari Rabu. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusan-urusannya, dihindarkan dari balak serta musibah, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Bang Iputu Widana, Bang Yulifar, Bang Nur Hadi Seluler, Bang Anto, Bang Sohib Friend, Bang Yayat, ada Bang Immanuel, Bang Eka Prasetyawan, dan kawan-kawan lain yang sudah hadir siap menyimak materi malam ini. Kawan-kawan, seperti judul yang saya cantumkan di awal, pengelolaan counter handphone, counter service. Ya, judulnya apa? Pengelolaan maksimal bisnis service handphone. Keahlian kita dalam bidang teknis perbaikan, saya yakin kawan-kawan pastilah semangat dalam mengupgrade-nya. Ketika kita bisa, ketika kita sudah lihai, sudah mumpuni dalam mengerjakan kerusakan-kerusakan, baik itu dari segi analisa, dari segi eksekusinya, tak cukup cuman itu. Ini sering saya bahas ya, sering saya bahas. Kita lihai, kita pintar, tapi tidak bisa memaksimalkan hasil dari pekerjaan kita. Ini bahaya. Ya, stres nanti jadinya. Bisa-bisa gantung diri. Ya, kenapa? Udah persiapan peralatan yang komplit, ya kan? Sudah keluar uang banyak, modal banyak, dan lain sebagainya. Ternyata hasil yang didapat tidak sesuai ekspektasi. Ya, ekspektasinya apa? Nanti begitu buka counter dengan modal 20 juta, 30 juta, ya, tiap hari bisa dapat 1 juta misalnya ekspektasinya. Nah, ternyata realitanya tidak sama. Stres, gulung tikar. Nah, syukur-syukur tidak gantung diri, saya bilang tadi. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi, supaya tidak seperti itu, kemampuan teknis yang kita kuasai, yang kita punya, pandai ngukur, pandai analisa, pandai pula kita mengeksekusi, itu harus diimbangi dengan kemampuan untuk mengelola bisnis kita. Itu tadi, percuma kalau kita pintar, tapi konsumennya nggak ada. Ini masalah. Udah keluar modal banyak, udah kursus, macam-macam lah kan gitu ya. Tetapi konsumennya sepi, nggak ada pemasukan. Nah, berapa banyak kawan-kawan kita, ya alumni juga cukup banyak. Di awal semangatnya luar biasa, dilengkapi tuh semua peralatannya. Tapi ternyata sepi. Nah, pertanyaannya kenapa sepi? Kenapa sepi pengunjung? Kenapa konsumennya nggak rame? Tentu ada banyak hal. Pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan metode, cara-cara untuk membuat counter kita rame? Apakah kita harus joget-joget depan counter? Apakah kita harus bakar ban? Atau kayak Oppo tadi, joget-joget, rame-rame gitu ya? Apakah setelah itu nanti orang lantas rame servis? Belum tentu. Nah, ini yang menjadi pokok bahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Yuk, kita simak sama-sama bagaimana saya, jadi ini contoh pribadi bagaimana saya memaksimalkan dari awal perjuangan atau memaksimalkan supaya counter itu bisa menjadi rame. Gitu. Ini harus kita, ini apa ini ya? Diisi apa, Dip? Membo isi apa? Air putih boleh.
Iya. Oke. Jadi ini jadi satu permasalahan. Baik, kawan-kawan sekalian. Ya. Ayo, siapa yang punya masalah konternya nggak rame-rame? Nah, konternya nggak rame-rame. Penghasilannya segitu-segitu aja. Ayo, ngaku ayo. Ya. Bang Kodil, Bang Windy Astika, ini baru hadir tadi Bang Imam ya. Ya. Jadi saya ucapkan selamat bergabung dulu kepada kawan-kawan yang baru masuk di kelas online training teknisi handphone ini. Jadi di dalam training ini kita tidak hanya membahas masalah teknis, tetapi bagaimana kita memaksimalkan hasil dari konter kita, dari keahlian kita sebagai seorang teknisi, sehingga nanti mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan harapan. Ya, Bang Anas, Pati nyimak. Gitu. Ada Bang Sakanaf, ada Bang Arif. Ya, baik, kita mulai saja. Ya, kita mulai saja dengan ini. Saya buat ketikan catatan ya. Memaksimalkan apa? Bisnis hasil, memaksimalkan hasil bisnis service smartphone. Ini judulnya. Oke, kawan-kawan sekalian. Lebih mudah ya, lebih mudah kalau dalam penyampaian ini saya akan membagi dua strategi kita dalam memaksimalkan hasil dari bisnis kita ya. Kenapa saya sebut bisnis? Karena harapannya apa yang kita lakukan sebagai seorang teknisi yang memperbaiki handphone dan sebagainya itu bukan hanya stuck. Tidak seperti pedagang di pasar, tidak seperti usaha-usaha yang hanya ya begitu-begitu saja dari awal sampai tahun kapan gitu besok. Ya hasilnya ya begitu. Kita ya tetap jadi tanda kutip tukang servis. Padahal ya, jika kita memaksimalkan cara-cara yang saya sampaikan ini, yang mana cara ini memang sudah saya buktikan, bukan isapan jempol, ya bukan isapan jempol, bahwa apa yang saya lakukan ini memang terbukti berhasil. Yang tadinya saya tidak punya apa-apa di Semarang ya, Semarang saya nggak punya apa-apa, datang bawa tas doang, tahun 2008. Melewati sekian tahun sampai 2017, hampir 10 tahun berkembang bisnis saya, tapi nggak maksimal, bahkan hampir hancur. Kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Kemudian 2018 tonggak baru, hijrah saya, ya merubah teknik. Nah, alhamdulillah dari 2018 sampai 2023 ini sudah nampak hasilnya. Nah, ada dua teknik yang saya lakukan dalam memaksimalkan bisnis service yang saya jalani. Yang pertama, ada yang saya sebut dengan strategi bumi. Nah, ini saya juga belajar dengan guru saya ya. Yang kedua, ada strategi langit. Nah, ini strategi langit dan strategi bumi. Apa sih yang dilakukan dalam strategi bumi ini? Ada 3 hal. Ya, 3 hal yang wajib kita lakukan sebagai seorang pebisnis. Ada 3 hal seorang pebisnis. Ya. Jadi walaupun kita teknisi, ya kawan-kawan, harus punya cita-cita, harus punya keinginan bahwa apa yang kita lakukan ini ya tidak begini-begini saja. Maksud sih, ya, yang penting cukup makan, yang penting cukup beli motor baru, yang penting cukup bangun rumah gitu. Nggak pengen jadi donatur sebuah panti asuhan, nggak pengen kita menafkahi janda-janda, ya, menafkahi fakir miskin. Artinya apa? Kehidupan ekonomi kita jadi lebih
Tidak hanya sekadar untuk diri kita sendiri. Adip pengen jadi kuli terus kayak gini? Enggak ya? Nah, jika kita memang betul-betul pengen upgrade dari kehidupan kita yang sekarang, ayo pelan-pelan kita lakukan strategi bumi ini. Ya, termasuk di dalam pengelolaan bisnis kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ya, kita harus menertibkan tertib administrasi. Harus tertib administrasi. Jadi sebagai seorang pengusaha, jangan sampai kita main acakadul. Acakadul itu apa? Amburadul, semrawut, simpang siur. Nggak punya administrasi sedikit pun. Nggak punya pencatatan sedikit pun. Berapa pemasukan kita, berapa pengeluaran kita, apa aja yang kita keluarkan, apa aja yang masuk. Nggak ada catatan sama sekali. Nah, Adip kalau masih ikut seperti ini, ya, secara pribadi harus dilakukan. Tetapi, coba pas ngelola Magic. Waktu di awal, acakadul nggak? Semrawut nggak Magic? Semrawut ya? Sekarang? Lebih tertata. Hasilnya gimana? Lebih bagus. Nah, jadi kita harus tertib administrasi. Apa aja administrasi counter itu? Satu, ya. Ini saya sering nih gemes sama Adip kemarin-kemarin. Sekarang udah enggak ya? Gemes kenapa? Enggak tertib. Administrasinya ada. Tapi tidak tertib. Tidak tertib itu maksudnya apa? Tidak setiap hari, tidak rutin dilakukan. Tidak ditepati. Apa saja yang harus kita siapkan? Kita setiap ada transaksi dengan konsumen harus ada nota. Ya. Nota kemarin sudah saya share ke kawan-kawan. Wajib ada nota ke kawan-kawan. Jangan sampai ada konsumen yang lolos tak dapat nota. Tiba-tiba ada orang datang, Mas, ngambil handphone. Tadi nggak dibikinkan nota sama Mas ya? Gitu. Jadi wajib ada nota. Kemarin-kemarin sering nggak kayak gini? Kalau nota sih enggak. Yang di awal-awal kan ada datang tuh tanpa nota, nggak dibikinkan. Waktu zaman siapa? Gendut. Nah kan? Zaman gendut itu kan? Adip kan sempat ada juga tuh. Udah ada ya di sini ya. Banyak tuh nggak dibikinkan nota. Terjadi penyimpangan akhirnya. Nah, terjadi penyimpangan. Makanya ini harus tertib dulu. Ini strategi bumi ini. Jangan dianggap sepele. Strategi bisnis kita yang memang real, nyata ini. Nota harus ada. Kemudian apalagi? Setelah nota ada, kita harus ada ponsel di label, dilabeli, dikasih label. Kalau nggak ada label khusus, kawan-kawan bisa gunakan solasi kertas. Ya, segini berapa nih dipotong, tempelin. Apa yang harus ditulis di label itu? Harus ada nama, kerusakan, nomor handphone, sama tanggal masuk. Ada 4 hal. Itu yang sudah saya sampaikan kemarin waktu SOP terima servis. Harus ada. Ponsel dilabeli. Jadi saya tulis aja di sini, label gitu aja ya. Label. Harus ada label. Jangan dianggap sepele. Ya. Allah nggak perlu saya hafal gitu kan. Jangan sampai. Kemudian apa lagi? Setelah label, ada jurnal atau buku besar. Kalau saya tulis ini kumpulan dari handphone yang masuk. Yang tadi di nota dipindah ke jurnal. Kalau kita sekarang jurnalnya menggunakan spreadsheet. Ya, menggunakan spreadsheet. Saya pengen yang offline dulu. Kalau spreadsheet kan online ya. Saya pengen yang pakai buku manual. Ya udah, enggak apa-apa, bikin. Yang penting ada catatan. Nah, jadi catatan transaksi ini sebenarnya.
Nah, bentuknya jurnal atau buku besar. Catatan transaksi. Jadi ada nota, ada label, ada catatan transaksi. Sehingga apa? Nanti dari catatan di sini kita akan punya apa? Neraca rugi laba. Nah, di sini letaknya kawan-kawan sekalian bentuk rasa syukur kita. Kita akan tahu nanti di sini bisnis kita ini untung apa rugi. Mau diteruskan apa tutup saja. Tapi kira-kira servis itu bisa rugi enggak sih? Rugi kalau sepi ya. Nah, makanya nanti ada strategi-strategi yang harus kita bikin supaya nanti kontennya rame. Jadi ini hal yang sepele ya, yang banyak teknisi di awal itu berpikir bahwa ini nggak penting dilakukan. Nggak penting dilakukan. Malah yang penting nyervis ya, itu. Pajak IP tinggal sebentar lagi. Nih. Jadi ingat awal masuk LPK pinjam laptop di tetangga dan cuman bisa beli dongle MFT. Setiap kasus saya selesaikan dengan sistem remote ke Kang Kabayan. Di kesempatan ini saya ucapkan terima kasih banyak buat Mbah Tommy dan tim LPK Kantum yang tidak bisa saya sebutkan nama satu persatu. Oke, ya alhamdulillah ya Bang Nurani ya. Ya inilah berkat kumpul-kumpul ya. Berkat kumpul-kumpul, berkah, kerja jujur, kerja berkah, kawan-kawan semua gitu ya. Nah, balik lagi ya. Nah, jadi di sini kawan-kawan yang pengen saya sampaikan, ini kalau administrasi kawan-kawan abaikan, maka kita tidak akan bisa tahu bisnis kita itu maju apa mundur. Apa perolehan kita? Ini kaitannya dengan apa? Ada satu ayat, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabila syadid. Bersyukurlah maka akan aku tambah nikmatku, kata Allah kan ya. Tapi jika kamu ingkar maka azabku sangat pedih. Jadi bagaimana saya misalnya sebagai seorang owner bisa menganalisa bisnis saya ini untung atau rugi tanpa pencatatan? Nggak bisa. Jadi wajib ada pencatatan. Nah, disinilah dia letaknya. Gitu ya. Jadi kawan-kawan harus lakukan administrasi ini. Nah, dari sini kan tadi tentulah ada apa ya? Yang paling sederhana, ada pemasukan, ada pengeluaran. Apa aja yang jadi pemasukan? Ya. Apa aja yang jadi pemasukan? Misalnya nih, servis, ya kan? Apalagi pulsa, kalau jualan pulsa. Apalagi aksesoris misalnya, pulsa, data, ini kan di sini ya. Kalau memang full murni servis ya sudah servis saja. ACC. Apa saja yang menjadikan pengeluaran? Nah, ini kita data juga. Apa aja? Sewa tempat. Walaupun kita itu pakai rumah sendiri, nggak perlu sewa, pakai kamar sendiri, pakai ruko sendiri misalnya, tetap yang namanya pengeluaran itu harus kita cantumkan sewa tempat. Nah, kemudian apalagi yang harus kita cantumkan sebagai pengeluaran? Gaji, ya kawan-kawan. Ya, untuk majunya bisnis kita harus profesional. Kita di bisnis kita ini juga harus digaji. Banyak counter tidak berkembang, banyak bisnis apapun, kenapa tidak dikhususkan seperti ini? Allah kan aku garap sawah-sawah sendiri, ini kalau petani ya sudah, nanti panen dapat sekian,
berapa karung beras misalnya, berapa karung padi gitu kan ya. Nah. Jadi begitu ditanya, sebenarnya bulan ini untung apa rugi kamu bertani gitu kan ya. Ya enggak paham. Enggak paham, karena apa? Enggak ada gaji di situ. Hanya hasil akhir. Lupa juga dihitung beli pupuk berapa, ya. Bensin ke sawah berapa, dan lain sebagainya. Jadi di sini letak profesionalisme kita, sehingga kita bisa kontrol nanti. Ya. Kita bisa kontrol usaha kita. Gaji, kemudian apalagi pengeluaran nih, sewa tempat, gaji, ya, listrik, air, pulsa, apa semuanya itu disebut apa? Biaya. Biaya operasional. Pisahkan. Termasuk transport di situ. Ya. Dan lain-lain sebagainya. Jadi ada pemasukan, ada pengeluaran. Simple kok rumusnya. Rugi laba itu ya. Yang sederhana, neraca sederhana. Bersih itu, penghasilan bersih, neto, itu pemasukan dikurangi pengeluaran. Dah, beres. Di situ gampang. Oh iya ya, alhamdulillah. Nah, nanti mulut kita tambah bersyukur. Hati kita tambah tawadu untuk mensyukuri apa yang kita dapatkan. Alhamdulillah ya, bulan ini bersihnya dapat 15 juta. Gitu kan ya. Kelihatan. Sedikit banyaknya kelihatan. Nah, kalau di Magic sendiri karena ada beberapa pengeluaran kayak pengeluaran pribadi gitu ya. Pengeluaran saya dicantumkan ya, dimasukkan ke situ. Gitu. Tapi kan nggak banyak ya. Saya bilang kemarin kurang lebih 1 juta, ada nggak gitu kan ya. Bulan ini bahkan nggak ada ya. Nah, nggak ada kan? Bulan kemarin juga nggak ada juga. Ada sedikit lah kali. Yang COD itu, beli es teh dan sebagainya kan gitu. Nah, jadi kawan-kawan, semua pengeluaran ya dicatat. Jadi harus tertib administrasi. Dari situlah saya katakan tadi bahwa dengan adanya pencatatan kita akan tahu apakah bisnis kita ini maju apa mundur. Yang kedua, tertib keuangan. Harus tertib keuangan. Jangan sampai ya campur aduk, pisahkan ya. Kita harus pisahkan uang pribadi dengan uang usaha, uang toko. Makanya tadi di sini memisahkannya bagaimana? Di pencatatan ya, sewa tempat. Ya. Sewa tempat. Kalau memang toko itu bisnis kita nyewa, ya sudah tidak apa-apa. Uang sewa tempatnya diambil kita, boleh. Rumahku kan gitu misalnya, tidak apa-apa, tapi dikeluarkan. Nah, bahkan dikumpulkan. Sewa tempat ini bahkan kita hitung tiap hari, kawan-kawan. Misalnya nih, kalau kita nyewa kios setahun 5 juta misalnya, ya sudah per hari berapa jatuhnya. Itu kita ambil dari bisnis kita itu. Gaji, kalau mau diambil harian, mingguan atau bulanan, nggak apa-apa diambil. Nah, inilah yang uang kita ini. Dipisahkan dengan uang operasional. Jadi jangan sampai, contoh yang paling simpel nih, contoh satu hari ini kita dapat 2 servisan lah, ganti LCD 2 biji, modal 200 misalnya. Konsep harga servis itu 2 kali harga ya, 2 kali harga modal. Satu servisan kita dapat 200.000 ya. Satu servisan dapat 200.000, 2 handphone dapat 400. Jangan sampai kawan-kawan menganggap 400.000 itu tadi keuntungan bersih. Di situ ada bensin, ada es teh, ada parkir,